Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Cara konyol Abu Nawas menolong Abu Jahil yang tercebur ke dalam sumur. Alkisah, pada suatu hari Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya, warnanya juga bening dan bersih. Kebetulan aku haus sekali, tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke arah sekeliling sumur, berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Nah, itu ada ember, aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hei Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal, dalamnya juga hanya 2 meter. Masa tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tidak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku keluar dari sumur," teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu. Naiklah sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga dia memanjat dinding sumur, sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kau teriakkan," ucap Abu Nawas. "Tolong bantu aku agar keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan tergopoh-gopoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik ke tempatmu semula," balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia kembali turun ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. "Bodoh benar diriku ini, kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar, dia telah mengerjai aku," batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya, Nabi Musa dan doa lelaki yang tertolak. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Segala bentuk maksiat telah ia lakukan, dari mulai berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari ia mendengar ajaran Nabi Musa. Dari situlah si lelaki mulai bertobat dan tak mau lagi berbuat maksiat. Hanya saja setelah pertobatannya, hidup si lelaki menjadi bertambah sengsara. Namun karena tekadnya sudah bulat, cobaan tersebut tak membuat imannya menjadi goyah. Lama-kelamaan, ia pun mulai tak kuat menahan kesengsaraan dalam hidupnya. Ia lalu memutuskan untuk menemui Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa, lelaki itu berkeluh kesah.
Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya sangatlah kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Namun setelah bertaubat, hidupnya justru bertambah sengsara. Wahai Nabiullah, dulu saat aku masih tenggelam dalam kemaksiatan, banyak teman-teman yang membantuku. Ketika aku butuh uang untuk berjudi atau membeli minuman keras, mereka selalu memberiku. Tapi sekarang setelah aku bertobat, jangankan memberiku uang, segelas air susu pun mereka tak memberikannya. Padahal minuman susu itu untuk orang tuaku yang sedang sakit. Ajaranmu agar tidak bergantung pada manusia sudah aku lakukan tiap hari. Aku berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan mencukupi kebutuhan keluargaku. Namun hingga saat ini doaku tak kunjung dikabulkan. Hal ini membuat kehidupan keluargaku bertambah semakin sengsara, kata lelaki itu dengan penuh iba. Kemudian Nabi Musa mencoba menghiburnya. Ia bertanya, "Doa apa yang kau panjatkan kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Aku berdoa agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung kawin." Mendengar itu, Nabi Musa pun tersenyum. "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin?" tanya Nabi Musa. "Iya, betul wahai Nabiullah. Aku bingung harus dengan cara apa supaya Allah mengabulkan doaku, agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinak," jawab si lelaki. Dengan tersenyum, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Lelaki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa lelaki tersebut, Nabi Musa sempat menahan tawa. Beliau pun lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya, supaya terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula saat hendak menutup doa. Singkat cerita, setelah mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak dan menghasilkan air susu yang berlimpah ruah. Dan sejak saat itu berubahlah kehidupannya. Ia menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, di masa tabi'in ada seorang pemuda yang hidup dalam kemiskinan. Pada suatu hari ia pergi ke kota Damaskus tanpa membawa bekal sama sekali. Padahal jarak yang ditempuh lumayan sangat jauh. Hingga akhirnya sampailah ia di sana. Di kota itu ia tidak punya kenalan ataupun sanak famili. Kemudian perjalanannya terhenti manakala ia melihat sebuah majelis milik seorang ulama besar. Kala itu ulama tersebut sedang mengajarkan ilmu agama kepada para jamaah yang hadir. Setelah pengajiannya berakhir, si pemuda mendatangi sang ulama. "Wahai Syekh, saya adalah pemuda miskin di kota ini. Saya tidak punya siapapun. Bolehkah saya tinggal di majelis ini?" kata si pemuda. Ulama itu pun mengizinkannya, dan semenjak tinggal di tempat itu, ia sering mengikuti pengajian yang diasuh oleh sang ulama. Namun ternyata ulama tersebut juga adalah orang yang miskin. Terkadang sampai 3 hari menahan laparnya karena tidak ada makanan. Hingga pada suatu ketika, si pemuda berjalan-jalan keliling kota. Di tengah perjalanannya, matanya tertuju pada sebuah rumah yang megah. Tiba-tiba terbesitlah niat jahat di benaknya.
Kemudian ia memasuki rumah tersebut dengan maksud ingin mencuri barang yang berharga. Ketika sudah berada di dalamnya, ia segera mengambil beberapa perhiasan. Di saat itulah ia melihat ada pintu kamar yang terbuka. Dan saat ia menengok ke dalamnya, tampak seorang wanita cantik yang tertidur pulas. Meskipun wajah wanita itu tidak terlihat, tapi tubuh mulusnya sangat menggoda. Ia pun berencana ingin memperkosanya. Akan tetapi ketika niatan tersebut akan dilakukan, ia teringat akan nasihat sang ulama. Apabila engkau sabar dengan harta haram yang akan kau dapatkan, Allah akan menggantinya dengan harta yang halal. Seketika si pemuda tersadar akan kekhilafannya. Ia pun meletakkan kembali perhiasan yang sudah dipegangnya dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ulama kedatangan tamu seorang wanita cantik. Dia meminta kepada sang ulama agar dicarikan jodoh untuknya. Kemudian sang ulama memanggil pemuda yang selama ini ikut dengannya. "Wahai anak muda, maukah kau menikahi wanita ini? Dia wanita janda yang baru menyelesaikan masa iddahnya," kata sang ulama memberitahu. "Wahai Syekh, bukannya saya tidak mau, tapi untuk makan sendiri saja saya tidak mampu, apalagi harus menafkahi orang lain," jawab si pemuda. "Kamu tidak usah khawatir, wanita ini adalah janda yang kaya raya, jadi kau tak perlu memikirkan soal materi," balas sang ulama. Akhirnya si pemuda pun menuruti perkataannya, dan pada hari itu juga si pemuda dinikahkan dengan wanita tersebut. "Sekarang kau ikut pulang dengan istri barumu, kau tak perlu lagi tinggal denganku," kata sang ulama. Maka berangkatlah si pemuda menemani istri barunya pulang ke rumah. Setibanya di sana, si pemuda terkejut bukan main, karena rumah milik wanita tersebut adalah rumah yang pernah akan ia rampok. Disitulah ia mulai mengerti akan arti sebuah kesabaran. Karena berkat kesabarannya, ia tak hanya mendapatkan beberapa perhiasan saja, namun seluruh perhiasan dan juga rumah yang megah. Bahkan ia mendapat wanita cantik yang kini menjadi istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Obat awet muda. Dikisahkan, ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. "Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Ya sudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa enggak?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya enggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu.
Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat, kata si penipu obat ajaib. Obat ajaib, apa manfaatnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun. Tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata dan obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari sang penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. Kurang ajar, beraninya dia menipuku, kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk bersama para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. Memang kalian kenal dengan orang itu? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka, jawab mereka. Benar, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar tidak ada lagi penipu yang masuk ke kota Baghdad, kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua, celetuk Abu Nawas. Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, "Tolol, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku." Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti, lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, "Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan, muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil, seperti kelinci.
Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. "Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia," kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. "Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah," ledek Abu Jahil sambil tertawa. "Aku tidak sedang berburu. Kelinci itu mengambil barang punyaku," balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. "Dia mengambil barang apa darimu?" tanya Abu Jahil. "Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya, "Pasti yang diambil barang berharga. Buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut." Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok yang dermawan. Hal itu juga sudah Baginda Raja ketahui, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihat secara langsung. Akhirnya pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas.
Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping. Tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampinginya. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas mulai mengetahui bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan minta sedekah padanya," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit, karena orang yang meminta lebih kaya darinya. Jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, sia-sia aku mencari Abu Nawas," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika itu Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Anak sang menteri yang diganggu jin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk.
Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan Menteri tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasihati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib?" tanya sang menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebananya. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," ucap Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran,
ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel, isinya apa? Balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa, Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali, saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah Abu Nawas, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius, tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asyiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang menjadi milikmu, tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu." Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," ujar Baginda Raja. "Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia, jadi Paduka bisa berburu sepuasnya," jelas sang menteri. "Baiklah, besok ajak aku ke sana, nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa
karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja, kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Paduka yakin dengan cerita Tuan Menteri? Tanya Abu Nawas. Iya, memangnya kenapa? Kata Baginda Raja balik bertanya. Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya, ujar Abu Nawas. Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Karena kuda pemberian Paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas. Hah? Yang benar saja. Apakah kuda itu bisa berbicara? Tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tentu saja tidak Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan banyak alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 1 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 5 bulan. Bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 5 bulan penjara. Doa selamat berulang kali. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana, langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim, pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu, sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu.
bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda, Paduka," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya?" hardik Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim," ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. "Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Hadiah yang tergesa-gesa. Dikisahkan, Abu Jahil pernah ditolong Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil yang baru pulang dari pasar. Ketika melintasi jalanan sepi, ia dihadang kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan tak berani melawan. Di saat yang bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalan itu. Jalan tersebut selalu dilalui Abu Nawas saat akan berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Hei, ngapain kalian? Pergi kalian atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Sontak kawanan perampok ini langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sampai di rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Akan tetapi setelah beberapa hari Abu Jahil tidak menepati janji, bahkan sepertinya ia melupakan janjinya itu. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas akan pergi memancing, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Aku mau pergi mancing, kau mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Iya aku ikut, kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun lalu pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka berjalan melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, hingga mereka berdua harus berhati-hati untuk berhasil mencapai seberang. Tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas dengan sigap menolongnya dengan cara mengulurkan tangan. Masih dalam posisi berpegangan, Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena engkau telah menyelamatkanku." Abu Nawas membalas, "Benarkah? Terima kasih Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Abu Jahil terjatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil hampir tenggelam, tetapi akhirnya ia bisa selamat setelah dengan susah payah berenang menuju ke tepian sungai. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kenapa kau lepaskan tanganmu?" tanya Abu Jahil penuh emosi. "Untuk mengambil hadiahku, takutnya kamu akan lupa lagi," jawab Abu Nawas. "Tapi tidak dapatkah kau sabar menunggu sampai aku benar-benar sudah naik ke darat?" protes Abu Jahil. "Itu kan salahmu sendiri. Harusnya engkau menunggu hingga selamat baru kau menjanjikan hadiahnya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja.
Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.